1 Tawarik 29 ayat 1 dan seterusnya kita baca. Kita mulai dari ayat 1, kita ganti-gantian ya. Nah ini sumbangan untuk pembangunan bait suci kalau kita lihat perikopnya di atas ya. Ayat 1, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segala kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoman dan batu katahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaan. Semua berasal dari Tuhan dan dibawa kendali Tuhan. Nah ini pembangunan bait Allah ya, bait Allah di Yerusalem. Ya, memang Tuhan katakan bukan Daud yang akan membangun, tapi anaknya Daud yaitu apa? Salomo. Ya, anaknya Daud yang membangun, tapi yang menyediakan bahan-bahannya adalah Daud. Nah, di dalam pembangunan bait Allah, ini berbicara bait Allah. Siapa itu bait Allah? Ya. Apa? Rumahnya Tuhan. Berarti itu ke tempat kehadiran Tuhan. Ya. Apa yang dilakukan di dalam bait Allah? Memuji, membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, jadi Daud dia berusaha untuk membangun, tapi Tuhan katakan bukan kamu yang akan membangun, tapi yang akan membangun bait Allah adalah anakmu yaitu Salomo. Tapi yang menyediakan seluruh bahan-bahan bangunannya adalah di bawah kepemimpinan Daud. Dan tidak hanya Daud memerintahkan kepada bangsa Israel, ayo kumpulkan bahan-bahan untuk membangun bait Allah, tapi dia juga memberi contoh kepada bangsa Israel. Nah, ada hal penting yang saya lihat di situ ya, kesukarelaan. Ya, di dalam membangun bait Allah pada zamannya zamannya Daud, di dalam mengumpulkan bahan-bahan itu ada unsur penting di sana yang perlu kita perhatikan, yaitu sukarela. Sukarela itu apa sih? Sukarela itu apa? Memberi tanpa pamrih, atau memberi tanpa menginginkan imbalan. Nah, itu namanya memberi dengan sukarela, tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Di dalam membangun bait Allah, kalau kita bicara tentang bait Allah zaman sekarang, bait Allah itu apa sih? Iya, bicara dengan sekarang, bait Allah itu apa? Gereja atau apa? Ya, bisa berbicara dua. Bisa berbicara bait Allah secara bangunan, ya kita bicara tentang gereja, tempat-tempat ibadah. Tapi bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman Allah? Ya. Nah, bagaimana kita membangun bait Allah kalau kita untuk diri kita? Kalau kita tarik di dalam konteks bait Allah ya masa kini untuk kita. Ya, tubuhmu adalah bait Allah. Nah, apa yang kamu persiapkan di dalam membangun bait Allah? Ya. Apakah asal membangun atau ada perencanaan? Ya tentu ada perencanaan kan? Ya, dari perencanaan itu kemudian kamu menyediakan bahan-bahannya. Sama kalau kita bangun nih asrama. Tentu tidak hanya dalam satu malam kita rencanakan bangun langsung, enggak. Ya, tapi kita mulai dari perencanaan, bagaimana dengan pondasinya, bagaimana dengan kamar-kamarnya, bagaimana dengan bahan bangunannya. Kalau ini kayu mungkin cepat lapuk, kalau ini kekuatannya lebih besar. Nah, tentu ada dibicarakan di situ bahan-bahan yang akan kita gunakan supaya kita tidak asal
bangun. Kalau kita asal membangun berarti apa? Bait Allah itu tidak akan kuat. Ya. Bait Allah itu tidak akan kuat. Ada masalah datang, rontok. Ada cobaan datang, rontok. Ada tantangan datang, roboh itu rumah. Ya. Makanya kalau kita lihat pembangunan bait Allah itu bahannya yang dilakukan oleh Daud bukan bahan yang sembarang. Ya. Ahli juga semua yang membangunnya, bukan asal orang tukang biasa, tapi semua ahli yang membangunnya. Benar-benar, karena dikatakan tadi apa? Coba perhatikan tadi, bait Allah itu bukan sembarang. Apa dikatakan di mana tadi tuh? Coba. Nah, di ayat pertama, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Ya, Salomo masih muda, belum berpengalaman di dalam membangun bait Allah. Ya, dikatakan sedang pekerjaan ini besar. Ya, membangun bait Allah itu bukan pekerjaan yang gampang. Nah, membangun bait Allah adalah pekerjaan yang besar. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu. Ini perhatikan. Bait Allah itu bukan untuk manusia. Kamu bangun bukan untuk manusia, bukan supaya kamu dipuji manusia. Kamu membangun kerohanianmu supaya kamu dipuji manusia. Itu bukan. Kata firman Tuhan. Sebab bukanlah untuk bait manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Ya. Jadi di dalam membangun kerohanian kita, semua untuk memuliakan Tuhan. Akhirnya kamu pelayanan pun, kamu WL, semua untuk memuliakan Tuhan. Kamu sampaikan firman Tuhan, semua untuk memuliakan Tuhan. Kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, semua untuk Tuhan, bukan untuk diriku. Ya, jadi kembali ada kesukarelaan. Ya. Tanpa ada kesukarelaan di sana, maka bahan-bahan pembangunan bait Allah itu tidak akan baik. Ya, pasti akan mengalami mungkin bolong sana sini gitu kan. Ya, ada angin sedikit hancur. Ya, ada air sedikit hancur. Karena bahan yang disiapkan orang yang membangunnya asal-asalan. Nah, kembali di sini ya. Unsur kesukarelaan. Ya. Apakah kamu doa itu atas panggilan kamu sukarela? Ya. Apakah kamu melayani itu ada karena kamu sukarela, atau kamu mengharapkan imbalan supaya saya dipuji orang? Ya. Dalam membangun segala sesuatu, kita harus memulai dengan sukarela. Berangkat dari sukarela, bukan mengharapkan imbalan saya melakukan, tapi ada unsur sukarela. Nah, yang saya mau tekankan di sini, coba kita perhatikan di ayat 9, ya. Karena sudah tercukupi semua bahan bangunan, bahkan dikatakan Daud pun memberikan. Dia seorang pemimpin, beri contoh yang baik. Dia juga memberikan sumbangan kepada pembangunan bait Allah. Ya. Dengan sukarela, sehingga di ayat 9 dikatakan bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Ya. Apa yang mereka berikan semua untuk Tuhan. Persembahan sukarela untuk Tuhan. Juga Raja Daud dikatakan. Juga Raja Daud sangat bersukacita melihat orang yang dipimpinnya memberi dengan sukarela. Demikian juga pemimpin rohanimu akan sangat bersukacita ketika melihat kamu di dalam perkembangan kerohanianmu, di dalam membangun bait Allah dirimu sendiri dengan penuh sukarela, akan menghasilkan semua sukacita. Ya, bukan hanya bahagia. Bahagia itu hanya sebentar, karena kamu dapatkan sesuatu kamu bahagia. Tapi sukacita nggak ada dijual di mana-mana. Untuk sukacita itu mulai dengan sukarela. Tanpa sukarela kamu tidak akan ada sukacita. Jadi bahan sudah tersedia semua. Baru Daud sudah tahu bahwa bukan dia yang akan bangun, anaknya yang akan bangun. Tapi bagaimana ucapan syukur Daud
Ya. Bagaimana nyanyian Daud ketika melihat persiapan pembangunan Bait Allah itu sudah ada semua. Ya. Sudah ada semua. Mungkin kita juga di Pondok Asaril, apa yang kita butuhkan di dalam pembangunan Bait Allah? Di sini banyak Bait Allah yang harus dibangun. Ya. Pasti bersukacita karena Tuhan yang menggerakkan, mencukupkan semuanya. Ya. Tuhan taruh dalam hati bangsa Israel untuk digerakkan, untuk memberikan apa yang mereka miliki untuk pembangunan Bait Allah. Ya. Ayat 10 dikatakan, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam Engkau membangun bait suci, di dalam Engkau membangun Bait Allah, tubuhmu adalah Bait Allah. Pernah enggak kau bersyukur melihat perkembangan yang kamu alami? Pernah enggak kau memuji Tuhan? Terima kasih Tuhan, hidupku yang dulu tidak sama dengan yang sekarang. Ya. Hidupku yang dulu yang tidak pernah membaca firman Tuhan, hidupku yang dulu yang hanya di jalanan, hidupku yang dulu. Tapi sekarang kau membawa saya seperti ini. Kau lihat Bait Allah, tempat kediamanmu, mengalami perubahan. Pernah enggak kamu mengucap syukur kepada Tuhan? Seperti apa yang dikatakan Daud ketika dia mau membangun bait suci. Dalam membangun bait suci pasti banyak tantangan. Mungkin ada unsur kemalasan, unsur kebosanan, unsur kejenuhan. Tapi mampu nggak kamu atasi? Dan kamu berkata, terpujilah Tuhan. Semua jadi. Ya. Di dalam ayat 11 dikatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Semua adalah punya Tuhan. Bahkan dikatakan apa yang kami berikan kepada Tuhan untuk membangun Bait Allah, itu semua adalah kepunyaan Tuhan. Ya. Apa yang kamu banggakan dalam hidupmu? Bajumu? Siapa yang kasih? Kau bilang orang tuamu dapat uang dari mana? Dari bekerja. Siapa yang berkati? Ya Tuhan. Uang yang kamu kolekte, uang siapa? Uang dari Tuhan. Semua adalah milik Tuhan. Dikatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Semua adalah punya Tuhan. Jangan kita pernah membanggakan diri kita sehingga kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yang harusnya kemuliaan Tuhan menjadi kemuliaan bagi dirimu, kau sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, semua punya Tuhan. Ya, dikatakan kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit, yang di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ya, kalau kamu tahu segalanya, segala di bawah kendali Tuhan, semua adalah punya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Kamu masih merasa hebat? Hah? Kamu masih merasa pintar? Kamu masih merasa sombong? Tidak ada apa-apanya kita di hadapan Tuhan. Ya. Semua di bawah kendali Tuhan. Semua adalah milik Tuhan. Jangan pernah kita bilang karena saya. Kalau bukan saya, jangan pernah berkata seperti itu. Karena semua di bawah kendali Tuhan. Hidup kita pun di bawah kendali Tuhan. Kita bisa melayani karena Tuhan. Kita bisa bernyanyi karena Tuhan. Kita masih bisa makan karena Tuhan. Kita masih bisa hidup saat ini karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu. Gimana cara memuliakan Tuhan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Ingat, muliakan Tuhan. Kamu menyanyi berangkat semua dari hatimu, bahwa saya mau memuliakan Tuhan. Bukan karena saya rutinitas saya, bukan karena saya orang Kristen, bukan karena siapa-siapa. Semua fokusnya pada Tuhan.
Dikatakan di situ, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Di ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Kekayaan. Ya. Kamu kaya di dalam memberi. Kamu kaya di dalam mengasihi. Kamu kaya di dalam, ya banyak hal yang kamu kaya. Tapi kembali, semua itu berasal daripada Tuhan. Kamu mungkin kaya di dalam materi. Kamu kaya di dalam pikiran. Kamu kaya di dalam memberi tenaga, memberi sumbangan, memberi apa segalanya. Tapi kembali katakan, bukan itu berasal dari kamu, tapi semua berasal daripada Tuhan. Kembali lagi, apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Apa yang kita mau banggakan dalam hidup ini? Ya ada apa-apanya. Kalau kita sadar pada diri kita, semua ada karena Tuhan. Saya ada karena Tuhan. Yang hanya keluar dari mulut kita adalah terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau teramat baik. Pakailah hidupku untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, bukan untuk hormat dan kehebatan, karena semua berasal dari Engkau. Ya. Sebab kekayaan, kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Atas segala-galanya, baik yang ada di bumi, di surga, maupun yang ada di bawah bumi. Semua dalam kendali Tuhan, termasuk hidup saudara dan hidupku ada dalam kendali Tuhan. Ya. Kalau kamu tahu hidupmu dalam kendali Tuhan, kamu akan memberi yang terbaik sama Tuhan. Kamu tidak akan main-main. Kalau kamu tahu hidupmu semua di bawah kendali Tuhan, kamu akan selalu belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kamu ibadah tidak akan ngantuk. Kamu ibadah akan sungguh-sungguh. Karena kamu tahu, aku ada karena Tuhan. Dan kalau kamu masih main-main, berarti kamu sebenarnya tidak kenal Tuhan. Dan kamu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bertobat saya katakan. Ya, bertobat. Ya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan Tuhan. Engkau kuat karena Tuhan. Engkau jaya karena Tuhan. Bukan karena kehebatanmu, kemampuanmu. Ya. Kekuatan dan kejayaan dalam tanganmu-lah, kuasa membesarkan dan kuasa mengokohkan segala-galanya. Nah, ini luar biasa ya. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan. Pas ini bisa besar karena Tuhan. Ya. Semua kamu berhasil karena Tuhan. Ya. Jangan pernah berkata aku hebat. Ya. Kejayaan, kuasa membesarkan. Coba lihat ya, kuasa membesarkan. Kamu bisa jadi besar semua? Bisa nggak? Bisa. Kamu jadi pejabat, kamu bukan ekor, tapi kamu adalah kepala. Katakan sih, kuasa membesarkan. Tuhan bisa membuat kamu besar. Ya. Artinya apa? Kamu bisa mengendalikan orang. Itu orang besar kan? Orang besar itu bisa mengendalikan. Ya. Di mana ada kejahatan, kamu jadi pengendali untuk menjadi baik. Di mana ada kekacauan, kamu jadi pengendali untuk membuat orang tenang di sana. Tuhan yang bisa membuat seperti itu. Ya. Dan mengokohkan segala-galanya. Segala-galanya. Coba bayang, segala-galanya dikokohkan. Dan yang terakhir, katakan, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini. Ini kata-kata luar biasa dari Daud. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Padahal dia pemimpin bangsa loh. Daud itu dia yang membuat sejahtera Israel. Tidak ada peperangan pada zamannya Daud. Semua makmur. Ya.
raja yang terkenal. Tapi dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah bangsaku Tuhan? Ini tanda merendahkan hati yang serendah-rendah. Siapa aku ini? Siapa bangsaku sehingga kami bisa memberikan persembahan untuk membangun bait suci-Mu? Ada unsur kesombongan. Ya. Sehingga kami bisa memberikan persembahan, bukan bisa, tapi sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan kata lain, Daud berkata, kalau bukan karena Tuhan, tidak akan mungkin kami bisa memberikan persembahan, tidak akan mungkin kami bisa memberi persembahan untuk membangun bait Allah. Kita ambil dalam konteks pas di tempat ini. Siapakah Pak Andre? Siapakah Ibu Lydia? Sehingga bisa membimbing anak-anak di PAS. Karena kekuatan yang kami miliki semua berasal daripada Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kamu pun bisa berkata, siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami bisa taat. Sehingga kami bisa mengikuti setiap bimbingan, tuntunan di tempat ini. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak akan bisa. Semua kembalikan seperti itu. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin seperti ini. Jangan kita arogan sama Tuhan, ya, apalagi melawan Tuhan. Hanya sudah ada semua. Mari kita membangun bait suci dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, karena semua berasal daripada Tuhan. Kembali saya tekankan di ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Amin. Saya mau dibesarkan, saya mau dikokohkan dalam segala aspek kehidupan saya. Tugasku adalah membangun bait Allah. Bahan sudah tersedia, mari kita bangun. Ya, kalau kita lihat di Hagai, naiklah ke atas gunung, bangunlah mesbah untuk memuliakan Tuhan. Masuk dalam jam-jam doamu, muliakan Tuhan di sana. Baca firman Tuhan, muliakan Tuhan di sana, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa dalam hatimu. Izinkan Tuhan masuk di dalam bait yang kau sudah bangun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan berbahasa roh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk di dalam hati anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah hati mereka Tuhan. Jamah satu persatu Tuhan, sehingga mereka akan membangun bait suci-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua akan dijamah Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sakit penyakit tidak akan ada dalam diri kami. Mandulan tidak akan ada dalam diri kami. Yang ada adalah keberhasilan. Yang adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkatlah tanganmu. Arahkanlah hatimu. Tuhan menyertai keluar masukmu. Tuhan memberkati setiap apa yang kau lakukan. Tuhan memberkati tangan-tanganmu, sehingga apapun yang dikerjakan oleh tanganmu akan berhasil. Karena Tuhan
Tuhan akan memberkati pikiran-pikiranmu. Tuhan memberkati setiap panca indramu, sehingga semuanya akan melihat hanya pada kemuliaan Tuhan. Biarlah kuasa Allah yang maha tinggi turun atasmu. Dan biarlah pengorbanan Tuhan Yesus putranya yang tunggal, yang telah menebus engkau, sehingga engkau tidak menyalibkan Tuhan lagi yang kedua kalinya. Dan janji penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Pada kita selesai, silakan duduk, Tuhan Yesus.